Namun kebanyakan hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga orang miskin dan tetap bodoh. Yang pertama kita bahas adalah level pekerja, yaitu orang-orang yang hanya menggunakan waktunya dan tenaganya itu untuk bekerja dan mendapatkan gaji. Dan seumur hidup mereka ini biasanya akan kesulitan uang, karena gajinya kecil dan memaksa mereka harus tetap giat dan rajin bekerja. Kalau nggak bekerja, maka nggak ada uang untuk makan. Jadi level pertama, nggak kerja, nggak makan. Uang bagi mereka hanya untuk mengisi perut dan bertahan hidup. Di cash flow quadrant, mereka ini biasanya level employee dan self-employed. Yang kedua kita bahas adalah level pengusaha. Level di sini adalah orang-orang yang sudah bisa membayar waktu dan tenaga orang lain untuk bekerja dalam bisnis mereka. Biasanya disebut business owner. Hidup mereka di sini adalah berbisnis berwirausaha, memastikan karyawan mereka tuh bisa makan dan uang hasil mereka dapatkan digunakan kembali untuk membuka usaha lagi dan membayar uang dan gaji bagi manusia level pertama tadi. Di level ketiga adalah orang-orang yang sudah menggunakan uang mereka untuk mencari uang lagi. Jadi mereka itu nggak perlu kerja lagi ya. Biasanya level ketiga ini disebut level investor. Nah, manusia yang sudah sampai di level investor ini sangat sedikit sekali. Mereka ini hanya 0,05% saja. Sungguh sangat sedikit sekali yang bisa disebut level orang kaya atau konglomerat. Mereka ini nggak perlu lagi berbisnis. Mereka hanya perlu menanam modal. Segala urusan sistematis perusahaan pun mereka nggak perlu tahu. Karena mereka ini bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menjadi CEO dalam perusahaan tersebut. Level keempat adalah level kingmaker. Mereka ini tidak berada di cash flow quadrant. Mereka ini lebih hebat lagi. Yang bisa membuat rules sebuah negara, bahkan dunia. Punya power yang begitu luar biasa. Mereka biasanya orang-orang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, memiliki power untuk memanipulasi dan berkonspirasi, dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Uang bagi mereka itu hanya tools, hanya alat saja untuk mencapai tujuan mereka. Mereka ini biasanya akan menciptakan konflik atau perang, lalu menjual senjata dan pesawat tempur. Mereka inilah yang sebenarnya menciptakan penyakit atau pandemik, lalu menjual alat tes dan vaksinnya. Mereka bisa memanipulasi pergerakan saham, mata uang, dan kripto. Mereka bisa menciptakan konflik atau chaos di sebuah negara yang mereka mau. Mereka bisa memanipulasi segala sesuatu dalam sebuah negara, lalu bisa menempatkan orang-orang mereka dalam negara tersebut yang akan menguruk habis sumber daya alam negara itu, dan supaya semua planning berjalan lancar dan tidak ketahuan, mereka harus memastikan rakyat di negara itu tetap bodoh, tidak boleh pintar. Karena kalau kita sudah cerdas, kita mungkin akan bersatu untuk merobohkan sistem dunia yang tidak adil ini. Jadi itulah dia 4 level mencari uang. Mirisnya, sampai di level tertinggi, uang itu tidak digunakan untuk menolong yang miskin dan membutuhkan. Namun kebanyakan hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga orang miskin dan tetap bodoh. Saya percaya suatu saat nanti sistem ini akan roboh. Jadi bantu share video ini kepada teman-teman Anda semua agar mereka bisa sadar. Baik, sukses selalu buat Anda. Terima kasih.